Halo Sobat Podcast semuanya, selamat datang di Ngobrol Asik tentang Sosiologi. Perkenalkan, aku Laura, dan pada kesempatan kali ini aku akan menemani kalian dalam ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang seputar materi sosiologi. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa topik menarik, mulai dari kebudayaan, konflik sosial, integrasi sosial, lembaga sosial, sampai stratifikasi sosial yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, cuma nggak kita sadari. Nah, untuk membahas topik-topik tersebut sudah hadir bersama kita Sylvie Yolanda Putri. Halo semuanya, yang akan berbagi penjelasan dan contoh-contoh nyata supaya pembahasannya lebih mudah dipahami. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kebudayaan. Nah, Sylvie, kalau kita bicara tentang kebudayaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan dalam ilmu sosial? Dan kenapa kebudayaan itu tidak hanya soal tarian atau pakaian adat? nah jadi gini, kalau kita bicara soal kebudayaan dalam ilmu sosiologi, kebudayaan itu sebenarnya sangat luas banget nih. Kebudayaan bukan cuma soal tarian daerah, pakaian adat, atau upacara adat resmi seperti yang kita lihat sehari-hari. Dalam ilmu sosiologi, kebudayaan itu mencakup hasil cipta, rasa, karsa manusia yang dipelajari, yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya, kebudayaan itu mencakup cara kita berpikir, cara kita bersikap, berbicara, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya nih ya, kebiasaan kita menghormati orang yang lebih tua. Tentunya kita menggunakan bahasa yang sopan dong, atau cara bermusyawarah saat ada masalah di lingkungan masyarakat. Itu semua bagian dari kebudayaan. Kenapa kebudayaan bukan cuma soal tarian atau pakaian adat? Kalau kita lihat dari situ saja, tentunya kebudayaan jadi lebih sempit dong. Padahal kebudayaan justru paling banyak kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal tidak kita sadari itu semua ya. Contohnya nih ya, dalam menghormati dosen, dan juga cara orang tua mendidik anak, serta cara masyarakat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua bagian dari kebudayaan. Jadi gitu Laura. Wah, menarik juga ya, ternyata kebudayaan nggak cuma soal pakaian adat atau tarian aja ya, tapi juga mencakup cara berpikir dan bertindak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali Laura. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, fungsi kebudayaan. Nah, Sylvie, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, apa saja sih fungsi kebudayaan dan bagaimana kebudayaan itu membantu manusia mengatur cara berpikir dan bertindak? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan punya fungsi yang sangat penting nih. Salah satunya fungsi utama kebudayaan adalah pedoman hidup. Kebudayaan membantu manusia mengetahui mana yang baik, mana yang tidak pantas, bagaimana cara menyikapinya dalam kondisi tertentu. Contohnya, dalam kebudayaan kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Karena saat berbicara dengan dosen atau orang tua, otomatis kita menggunakan bahasa yang sopan dong, dibandingkan berbicara dengan teman sebaya kita. Itu terjadi bukan karena aturan tertulis, tapi karena kebiasaan yang sudah tertanam sejak lama. Selain itu, kebudayaan juga berfungsi menjaga keteraturan sosial. Dengan adanya nilai dan norma, kehidupan masyarakat jadi lebih tertib. Orang tahu batas dalam bertindak sehingga konflik bisa diminimalisir. Kebudayaan juga berfungsi sebagai identitas. Karena lewat kebudayaan kita bisa mengenali ciri khas dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi gitu. Jadi intinya kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang membantu manusia mengatur perilaku agar kehidupan sosial berjalan tertib dan harmonis. Jadi gitu teman-teman.
Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih menarik lagi nih, yaitu bentuk-bentuk konflik. Nah, Selfie, konflik itu sering dianggap hal negatif nih dalam sosiologi. Bentuk-bentuk konflik apa saja sih yang sering terjadi di masyarakat? Dan bisa nggak konflik itu muncul dalam kehidupan sehari-hari? Benar sekali Laura, konflik itu sering dianggap hal yang negatif. Padahal dalam sosiologi, konflik adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Konflik muncul karena adanya perbedaan ketimpangan, pendapat, nilai, serta pandangan sosial antara individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk konflik berbagai macam nih. Ada konflik antara individu, karena pertengkaran antara dua orang yang terjadi karena kesalahpahaman. Ada juga konflik antara kelompok, perbedaan pendapat antara warga dengan aparat desa terkait pembangunan. Dan ada juga bentuk konflik antara masyarakat dengan lembaga tertentu terkait buruh dengan perusahaan yang soal upah. Konflik juga bisa muncul di kehidupan sehari-hari sederhana. Contohnya dalam kehidupan kampus. Perbedaan pendapat dalam kerja kelompok bisa memicu konflik kecil. Jadi, konflik itu tidak selalu berbentuk besar atau keras, tapi juga bisa berupa ketegangan dan juga perbedaan pendapat. Yang penting bukan menghindari konflik, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu. Nah, jadi konflik itu hal yang wajar dalam masyarakat, teman-teman, dan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu resolusi dari konflik. Selfie, ketika konflik terjadi di masyarakat, bagaimana sih cara atau bentuk resolusi konflik yang bisa dilakukan agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan justru membawa dampak positif? Nah, jadi gini, ketika konflik terjadi, hal yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak berlarut-larut. Nah, disinilah peran resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya atau cara menyelesaikan konflik secara damai dan adil bagi semua pihak. Adanya beberapa bentuk konflik seperti musyawarah, mediasi, kompromi, serta konsiliasi. Nah, jadi konflik itu hal yang wajar dalam masyarakat, teman-teman. Itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu resolusi dari konflik. Selfie, ketika konflik terjadi di masyarakat, bagaimana sih cara atau bentuk resolusi konflik yang bisa dilakukan agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan justru membawa dampak positif? Nah, jadi gini, ketika konflik terjadi, hal yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak berlarut-larut. Nah, disinilah peran resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya atau cara menyelesaikan konflik dengan secara damai dan adil bagi semua pihak. Dan ada beberapa bentuk konflik seperti musyawarah, mediasi, kompromi, dan konsiliasi. Contoh yang sering kita temukan adalah musyawarah. Misalnya ketika ada konflik antara warga, biasanya tokoh masyarakat dan aparat desa akan memfasilitasi pertemuan agar bisa semua pihak bisa menyampaikan pendapat dan mencari jalan tengah. Resolusi konflik yang baik tidak menghentikan konflik, juga memperbaiki hubungan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus nih ya, konflik justru bisa membawa dampak positif karena membuat masyarakat lebih terbuka, memahami perbedaan, dan menemukan jalan yang terbaik. Jadi gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, resolusi konflik penting dilakukan agar konflik tidak berlarut-larut dan tidak diselesaikan secara damai, serta adil bagi semua pihak.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses integrasi sosial. Nah, Sylvie, setelah konflik terjadi dan diselesaikan, bagaimana sih proses integrasi sosial terbentuk kembali dan apa syarat agar integrasi sosial bisa berjalan dengan baik? Nah, jadi gini, setelah konflik diselesaikan, masyarakat tidak langsung rukun kembali. Ada proses yang disebut dengan integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian kembali antara individu ataupun kelompok agar tercipta kehidupan yang harmonis dan bersatu. Proses ini biasanya ditandai dengan adanya kerjasama, komunikasi yang baik, dan munculnya rasa saling percaya. Contohnya nih ya, misalnya konflik antara warga selesai, mereka kembali ikut gotong royong, menghadiri acara bersama, atau saling menyapa seperti biasa. Integrasi sosial biasanya berjalan dengan baik. Ada beberapa syarat seperti adanya toleransi, sikap saling menghargai, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Tanpa sikap itu, konflik bisa saja muncul kembali. Jadi, integrasi sosial ini sangat penting untuk menjaga persatuan masyarakat yang beragam. Jadi gitu. Nah, jadi integrasi sosial itu adalah proses penyatuan kembali masyarakat setelah konflik agar bisa tercipta keharmonisan dan kerjasama teman-teman. Benar banget. Oke, kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian lembaga sosial. Nah, Sylvie, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial dan mengapa keberadaan lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, jadi gini Laura dan teman-teman sekalian. Lembaga sosial adalah sistem norma atau yang dibentuk dengan memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial yang berfungsi mengatur perilaku manusia yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya lembaga sosial yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar seperti sopan santun, tanggung jawab, kasih sayang. Selain itu, ada lembaga pendidikan yang berperan membentuk pengetahuan, kedisiplinan, dan keterampilan individu. Ada juga lembaga agama yang mengatur kehidupan moral dan spiritual masyarakat. Keberadaan lembaga sosial ini sangat penting karena tanpa lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berjalan tidak teratur dan tanpa arah. Jadi gitu. Nah, jadi lembaga sosial itu berperan sangat penting teman-teman dalam mengatur perilaku manusia dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, gak terasa nih kita sudah masuk ke pembahasan terakhir kita nih teman-teman, yaitu bentuk stratifikasi sosial. Nah, Sylvie, dalam masyarakat itu sering banget kita lihat adanya perbedaan status atau lapisan sosial. Nah, pertanyaan aku, apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial dan bentuk-bentuk stratifikasi sosial apa saja yang ada di masyarakat? Nah, jadi gini, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke lapisan-lapisan tertentu berdasarkan kriteria tertentu, seperti status, kekayaan, kekuasaan, serta pendidikan. Stratifikasi ini menyebabkan adanya perbedaan kedudukan antara suatu individu ataupun ke individu lainnya. Contohnya yaitu bisa kita lihat dari dunia kerja, seperti adanya pemimpin, staf, serta karyawan biasa. Di masyarakat ya, ada pejabat dan warga biasa. Jadi perbedaan ini menunjukkan adanya lapisan sosial yang berbeda-beda. Stratifikasi sosial sebenarnya tidak selalu berdampak negatif.
selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap sikap saling menghargai. Stratifikasi sosial bisa membentuk pembagian peran dalam masyarakat. Namun, jika disertai diskriminasi, stratifikasi bisa memicu konflik sosial. Jadi gitu loh, Mbak. Jadi, stratifikasi sosial menunjukkan adanya lapisan sosial dan masyarakat yang membedakan peran dan kedudukan setiap individu. Nah, dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan di kehidupan masyarakat itu dibentuk oleh kebudayaan yang mengatur cara kita berpikir dan bersikap. Konflik itu hal yang wajar, tapi penting diselesaikan dengan cara yang baik supaya hubungan tetap rukun. Semua itu didukung oleh lembaga sosial, sementara perbedaan peran atau status dalam masyarakat seharusnya disikapi dengan saling menghargai. Terima kasih banget buat Silvi sudah berbagi pengetahuan dan contoh-contoh yang menarik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dengerin podcast ini sampai selesai. Saya Laura sebagai presenter pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.